Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reski dan yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk mendatangkan ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori Hindia, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut saya memberikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori India atau Gujarat. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat. Snowboard Golse berkeyakinan bahwa tidak mungkin masuknya Islam ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Islam masuk ke Nusantara pada abad 17 Masehi. Berdasarkan berita Cina, dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Yang ketiga adalah teori Persia oleh Profesor Dr. Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem pengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut Slamet Burjana, Sultan Hua merupakan keturunan Cina yang lebih dari itu menurutnya. Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulis sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Titik kelemahan teori ini adalah mengapa nama Sultan Demak dan para wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Yang kelima adalah teori maritim. Teori maritim meyakini jika persebaran Islam diperkarai oleh masyarakat lokal yang ulung dalam berlayar dan berdagang. Mereka berlayar ke negeri orang dan melakukan kontak dengan orang-orang di sana. Begitu banyak sejarah yang mengenai agama Islam, membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika. Berikutnya yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Periode perkembangan Islam di Indonesia bukan periode masuknya agama Islam ke Indonesia yang terjadi pada kurun waktu abad ke-7 Masehi. Selain itu, juga terdapat banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua adalah Sultan Ahmad, yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah, keempat Wali Songo, kelima Sultan Alauddin, keenam Datuk Tunggang Parangan, yang keenam Sultan Zainal Abidin. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer.
Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, antara lain yaitu: 1. Hidup sederhana, gigih dalam perjuangan, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.